Resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu nggak main-main. Jangan asal galbay tanpa kamu tahu konsekuensinya. Sebelum kamu memutuskan untuk pinjam uang di pinjol, kenali dulu resikonya biar nanti kamu nggak menyesal ketika gagal bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang wajib kamu pahami sebelum terjerat dalam masalah gagal bayar pinjaman online atau pinjol. Yang pertama, kalau kamu telat atau gagal bayar, sudah pasti akan ada penagihan. Tapi kamu jangan berasumsi kalau semua penagihannya akan berjalan baik-baik saja. Ya, ada beberapa oknum debt collector yang menagih dengan cara yang meresahkan, bahkan merugikan banyak orang. Tapi perlu dicatat bahwa tidak semua penagih seperti itu. Intinya, kalau kamu gagal bayar, kamu siap-siap menghadapi penagihan, entah itu yang biasa atau yang bikin pusing. Terus yang kedua, bunga utang akan terus bertambah. Nah, ini udah jadi hukum dasar pinjol ya. Semakin lama kamu nggak bayar, semakin besar jumlah utang yang harus dibayar nantinya. Tapi ada batasnya kok. Kalau kamu pinjam di pinjol yang legal, total tagihan nggak akan melebihi 100% dari pokok pinjaman. Kemudian resiko berikutnya, nama kamu sudah pasti masuk daftar hitam di Slik OJK atau BI Checking. Artinya apa? Kalau kamu masuk blacklist, kemungkinan besar kamu akan kesulitan mendapatkan pinjaman di bank atau lembaga keuangan lainnya di masa akan datang. Jadi sebelum memutuskan untuk galbay atau pinjam, pikirkan juga dampaknya ketika kamu galbay nantinya. Terus apakah penagih akan datang ke rumah? Banyak yang bertanya, apakah debt collector bakal datang ke rumah? Jawabannya tidak selalu ya. Tidak semua pinjol mengirim debt collector lapangan. Ada yang hanya melakukan penagihan lewat telepon atau pesan atau WhatsApp. Tapi memang ada beberapa pinjol yang punya tim lapangan untuk menagih langsung ke rumah peminjam atau debitur. Jadi masalah DC yang datang ke rumah itu jangan terlalu khawatir. Tapi kamu tetap harus waspada dan siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Karena ada pinjol yang punya DC lapangannya, ada juga yang enggak. Tergantung kamu pinjol di pinjol yang mana. Terus apa risiko hukumnya kalau kita galbay? Nah, ternyata banyak yang takut dipenjara karena mereka gagal bayar pinjol. Padahal dalam hukum negara kita, gagal bayar hutang bukan tindak pidana selama tidak ada unsur penipuan. Artinya, kalau kamu memang benar-benar tidak mampu bayar sekarang, kamu tidak bisa dipenjara. Tapi kalau kamu ada niat baik untuk melunasi, ya silahkan kamu lunasi. Dan kalau kamu sudah terlanjur terjebak dalam pinjol dan belum bisa bayar, fokus saja pada solusi. Kamu bisa bekerja seperti biasa tanpa takut ancaman apapun. Jangan pernah mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama, karena hal itu justru makin memperparah masalah. Fokus saja cari uang seperti biasa dan jika sudah ada uang untuk lunasin, kamu boleh lunasin. Dan kamu juga bisa meminta keringanan dengan dikurangi denda atau bunga. Intinya, galbay pinjol punya konsekuensinya sendiri. Dan jika belum punya uang untuk melunasinya, kamu bisa melunasinya kapan-kapan ketika kamu bisa. Dengan catatan, kamu tahan terhadap teror-teror dari DC-nya mereka. Oke? Itu dulu informasinya dan terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.